Oke, kembali lagi di Ngojang Ngobrol Aja bersama saya Domes Fau, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Vincent Hulu dan Domes di sini. Kita ambil alih ini Ngoja. Selamat datang di Ngoja Ngobrol Santai. Jadi bintang tamu kita pada hari ini nggak lain dari saya sendiri, Vincent Hulu. Oke, terima kasih sudah menjadi host, bro. Artinya kita senang ya, kamu bisa jadi host di Ngoja. Oh ya, bisa dong, bisa. Iya, Yang penting honornya lancar. Pasti setelah ini. Boleh. Kira nanti ya setelah selesai acara inilah nanti fee-nya. Oh ya, bisa. Boleh. Gimana? Kita mau ngebahas apa sore hari ini? Aku jinuga nih. Oke, kita di sini sebenarnya mau ngobrol santai aja. Santai aja ya, nggak usah serius-serius lah. Aku mau ngasih tahu ke kamu kalau Ngoja itu ngobrol aja, tetapi ada meaning yang lain. Apa itu? Ngoja itu ngopi aja. Oh, kemana kopinya? Nah, kopinya nggak ada karena kan tadi berarti kan ngobrol aja, bukan ngopi aja, ngobrol aja ya. Udah hilang lagi kopinya, nggak ada lagi. Oke, siap, gas. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaannya nih. Boleh. Ini pertanyaannya kita ini sudah disaring oleh para ahli. Tim ini ya, tim filterisasi. Betul sekali di bidangnya ya. Oke. Setidaknya mereka sarjana S3 lah, setidaknya minimal. Minimal. Berarti kalau sudah ini Profesor Vevu. Ya. Oke. Jadi pasti kalau menjawab pertanyaan kami pasti akan senang menjawabnya. Siap, oke. Ya? Oke. Gak apa-apa kan? Oke, pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Banyak yang saya lihat di media sosial, mereka penasaran tentang Vincent Hulu. Ada yang penasaran dari mana sebenarnya Vincent Hulu ini? Apakah dari Gunung Stoli, Nia Selatan, atau Chinese karena mirip-mirip Chinese ini? Nah, kira-kira ini dari mana ini si Vincent Hulu? Salam satu jangkar ini. Kalau ditanya dari mana sih, dari rumah ya tadi ya, terus ke sini. Bukan itu. Asalnya ya. Kalau saya asalnya Teluk Dalam, karena saya tinggalnya di Teluk Dalam. Cuman kalau orang tua, kakek moyang, asalnya dari Alasa. Oh. Dan udah lama banget ya nggak ke sana ya. Mungkin udah seumur hidup cuma satu kali ke sana. Dan mungkin ada rencana ke depan bakal mau ke sana lagi. Kebetulan bapak anak tunggal. Jadi ketika bapak udah nggak ada, udah jarang juga ya ke sana ya. Dan juga saat itu kondisi jalan memang kita nggak bisa pungkiri susah banget mau ke sana kan. Mungkin semakin kesini semakin bagus lah kondisi jalan sekarang. Tapi dulu pas aku masih SD SMP tuh susah banget mau ke sana gitu. Jadi lebih banyak stay di Nia Selatan. Oh iya, saya lahir besar sekolah tuh di Nia Selatan. Saya dari lahir tuh udah di Nia Selatan. Oke. Cuman pas SMA setelah itu kuliah udah di luar sampai sekarang ya. Paling kalau ke Nias cuma kalau ada momen-momen tertentu aja. Liburan? Ya, kadang kalau liburan, kadang kalau gumai mamai gia iya. Kayak penting saya di sini ya. Penting. Ya. Penting. Oke, siap. Oh, ini yang punya Ngoja. Oh, keren. Thanks ya. Salam satu jangkar. Pembentingan saya di sini. Oke. Jadi itulah kira-kira teman-teman kalau Vincent ini sebenarnya orang tua Nia Utara tapi stay atau lahir di Nia Selatan. Iya, di Nia Selatan. Oke. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Gas. Pertanyaan kedua itu orang juga penasaran kenapa Vincent belum nikah-nikah. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus banget. Cuman kalau ditanya kenapa, mungkin karena selama ini asik. Ini aja kali ya. Mungkin karena selama ini asik sama dunia di luar seperti apa. Perspektif orang di luar tuh sama yang di kita yang ada di sini tuh beda banget. Beda banget. Di sana aja orang ini kita nggak ngomongin seks bebas dan lain-lainnya. Nggak usah lah mikir sampai ke sana lah. Terlalu jauh. Cuman di sana tuh orang tuh udah pada rasional semua kalau mikir. Kalau mereka tidak mampu untuk menikah, mereka nggak bakal menikah. Nah, kalau sama kita di sini, yang penting matang dari segi umur, bisa silahkan menikah. Walaupun nanti ujung-ujungnya ngutang sana sini, atau mungkin dia tidak kurang mampu untuk menghidupi keluarganya gitu kan. Tapi nggak ada yang salah dengan itu. Namanya budaya masing-masing kan beda-beda ya kan. Budaya kita nggak ada yang salah dengan itu. Cuman karena kemarin aku juga udah lagi sibuk kali ya di laut, dan aku mikirnya gini.
Kalau nanti aku menikah, terus aku masih di laut, kasihan istri dan anak-anakku dong. Betul Iya kan? sekali. Nanti aku menikah, terus aku tinggal lagi nih melaut nih. Ya, selingkuh di belakang. Bukan masalah selingkuhnya. Kan lagi marak selingkuhan di sini. Oh gitu ya? Ya, gitu. Luar biasa. Enggak, bukan masalah itu. Cuman apa makna dari pernikahan? Kalau ternyata setelah menikah, akunya pergi ke tengah laut, dianya ke sini, dianya stay di sini atau di mana gitu, kita LDRan, dan LDRan sama orang pelaut tuh nggak gampang loh, bro. Kenapa aku bilang nggak gampang? LDR mungkin beda kota, beda kecamatan, beda apalah, itu masih biasa aja sih menurutku. Masih bisa ditempuh mungkin. Sama pelaut, men. Kau pacaran sama dia, belum tentu ini HP bisa dihubungi, ya kan? Belum tentu ada sinyal di tengah laut sana, ya kan? Nah, istrinya lagi melahirkan, dia telepon-telepon suaminya nggak bisa ngangkat, gimana? Betul. Nah, kan itu baru satu. Belum lagi kalau misalnya di sini siang hari, di sana malam hari. Ya kan? Waktu. Di sini dia nelpon aku, di sana aku tengah malam. Itu talu meregu, ya kan? Capek. Ya kan? Jadi begitu juga sebaliknya gitu loh. Dan masih banyak lagi. Dan mungkin overthinking juga kali ya. Nanti kalau misalnya banyak temanku yang udah married, masih kembali kerja di kapal, jadi pelaut, ujung-ujungnya pulang, anaknya udah nggak kenal dia, ya kan? Anaknya tiba-tiba semuanya datang nih, temanku kan, datang pulang ke rumah nih, yang buka pintu anaknya nih, anaknya manggil ibunya, ma, ada tamu datang. Tamu ya? Padahal kita mungkin dengernya lucu gitu ya, tapi sebagai seorang ayah itu sakit banget itu. Nah, apalagi kalau muka anaknya mirip tetangga. Nah, udah gitu ibunya bilang gini, oh, anak itu bukan tamu, itu bapakmu, ya kan? Gitu. Lah, itu bapak. Terus yang kemarin siapa, Mak? Kan panjang lagi ceritanya. Betul. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang sudah ada yang ini, rumit lah ya. Kalau memang sudah ada nanti yang dipertemukan Tuhan, nanti rencananya bakal stop untuk melaut dan stay di sini, di darat lah. Apapun itu yang bisa dilakukan di sini kan ada banyak gitu kan. Betul. Itu agak gunanya dia di siap. Siap. Oke gitu ya. Jadi kita juga penasaran. Sebenarnya Vincent ini dulu cita-citanya apa? Apakah memang udah dari setelah tamat SMA langsung mau jadi seorang pelaut, atau memang mau jadi polisi atau semacamnya? Nggak bisa aku jadi polisi, men. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, soalnya di Indonesia standarnya tinggi banget. Di Indonesia standarnya kalau cowok 167 ya, 170 ya. Cewek 165. Enggak, aku cowok. Iya. Aku nggak ngomongin cewek. 167 apa 170 ya? Ya kurang lebih lah itu. Ya. Aku kan nggak nyampe. Aku masih dalam kategori pendek kalau di kategori cowok lah. Ya nggak pendek-pendek amat sih sebenarnya. Ya, cuman nggak sampai standar. Dan di sini juga aku bingung juga sih sebenarnya di Amerika, di sana polisinya tuh banyak yang pendek-pendek. Yang lebih pendek dari aku juga banyak di sana di Amerika. Dan pramugarinya juga ya. Ini kita melenceng sedikit ya dari pertanyaannya. Pramugari juga di sana, di sini kalau misalnya nyari pekerjaan tuh kayak persyaratannya harus good looking. Ya, good looking, betul. Aduh, itulah mungkin salah satu penyebab tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi kali ya. Soalnya persyaratan itu tinggi-tinggi semua. Tinggi badan, good looking, harus ini, harus itu. Cobalah di American Airlines, di pesawatnya Amerika di sana. Pramugarinya di sana tuh ada yang udah ibu-ibu, ada yang gendut-gendut banget, ada yang benar-benar mungkin kita sebagai manusiawi lah ya. Mata lelaki lah, bilangnya kok jelek banget gitu ya. Ada, dan mereka tuh pramugari di sana. Soalnya di sana tuh lebih mengedepankan ini daripada penampilan. Betul. Nah, kalau kita di sini berbanding terbalik. Nah, pertanyaan tadi apa? Nah, jadi kalau misalnya kita naik cita-cita, dulu waktu SMA tuh aku cita-citanya tuh tinggi sekali, mau jadi astronot. Tinggi sekali ya. Dulu waktu SMA aku masuk Olimpiade Astronomi. Aku udah dalami di sana, terus sampai ke provinsi juga saat itu. Dulu kalau misalnya ikut Olimpiade, namanya kita di Nia Selatan ya. Udah nyampe provinsi itu udah hebat kali lah ya. Betul.
Berarti Mata rugi kan apa Medan? yang penting kan udah melihat Medan. Selesai itu. Itulah ya kan. Apalagi kita pulau sendiri kan. Jadi harus terbang lagi kalau mau ke Medan gitu kan. Iya. Jadi udah semakin ke sini, dulu wali kelasku ngomong ke aku gitu, ke kami lah dulu di kelas. Dulu dia punya tetangga pelaut. Tiap kali tetangganya pulang, dia bawa duit banyak. Ibaratnya kalau itu duit dijadiin cash semuanya, tunai, itu tuh bisa 1 karung. Nah, Kata kan? gurunya. Kata gurunya. Tapi emang semakin ke sini aku semakin Berkarung juga bawanya. iya beneran berkarung juga, cuma yang receh semua. Itu. Ini merendah untuk meroket ya. Jangan dipotong ini. Oke. Tapi emang ya mulai dari situlah aku mulai termotivasi. Dari situ aku mulai belajar bagaimana caranya bisa kerja di kapal pesiar. Puji Tuhan saat itu keterima, dan dari Indonesia dulunya yang melamar tuh ada 9 orang di angkatanku ya. Oke. 9 orang. Yang keterima tuh cuma 1 orang. Yang 8 orang itu mereka ex kapal pesiar. Mereka pernah di kapal pesiar yang rute Asia. Oke. Nggak tahu kenapa aku yang terpilih. Mungkin rezeki kayak. Bukan rezeki lah, enak aja. Pinter juga ini. Oh iya, karena tadi Jangan Olimpiade. Siap, maaf, penyala abangku. Ya, Oke, jadi dulu jadi dulu waktu lulus SMA tes di IPDN sampai hampir tahap akhir juga saat itu. Akhirnya kuliah di Jogja. Setelah kuliah di Jogja ya udah, puji Tuhan kita nggak ada nganggur-nganggur, nggak pernah ini, langsung berkelanjutan gitu loh. Aku belum lulus kuliah pun aku udah diterima kerja, terus ya udah kerja sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang jadi masih sampai sekarang masih kerja di laut. Ya kebetulan aja nih lagi di darat sekarang. ya. Oke bro. Oke, gas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Waktu masuk di pelayaran atau di kapal pesiar itu, apa saja yang kamu persiapkan? Karena banyak juga kawan-kawan kita dari Nias, adik-adik kita ini dari Nias, pengen kerja di kapal pesiar. Tetapi ada mereka sudah daftar ke jalur yang ini, tetapi nggak pernah lolos. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Dan apakah ada agen tertentu untuk masuk di kapal pesiar? Kalau kita ngomongin agen, sebenarnya aku nggak ada kerjasama dengan agen manapun yang ada di Indonesia ini ya. Takutnya nanti aku menyuruh mereka ke sini, tahu-taunya agennya bermasalah, nanti saya yang dicari-cari nanti. Iya, nah, kan dicari kan makin terkenal. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dipersiapkan, cuma satu, mental itu aja. Mental itu harus ada itu. Soalnya kita di sana tuh bakal ada yang namanya cultural shock. Kita bakal kaget-kagetan nanti di sana. Oh ternyata di sini seperti ini, ya. Gitu kan. Beda dengan kehidupan kita selama ini yang di darat, gitu kan. Betul. Mental tuh perlu banget. Kenapa? Karena banyak temen-temenku di sana, mereka ke kapal pesiar, ujung-ujungnya nggak kuat minta pulang. Banyak banget nggak semua ini apa nyampe di sana senang gitu. Ya mungkin 1-2 hari senang, lama-lama pusing juga kan. Oke. Belum lagi kalau misalnya lagi ada badai, mabuk laut, nah kan, mabuk laut ya udah bakal mampus terus di situ dah. Soalnya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Betul. Mau tidur di kamar pun tetap aja masih digoyang-goyang. Ya nggak mungkin bilang sama kaptennya, aku mau ini bersandar dulu biar mabuk kan, nggak mungkin. Jadi banyak banget yang kayak gitu, banyak banget. Jadi ya kalau misalnya yang perlu diperhatikan itu apa, ya mental itu aja sih. Selebihnya nanti berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan aja. Kalau ditanya hal yang paling mendasar ya bahasa Inggris itu wajib ya. Karena ya namanya kapal pesiar, kita berlayarnya bukan di Indonesia. Bukan ferry ya? Ya. Dan pun yang menginterview juga nantinya itu kan orang-orang Amerika sana, orang-orang Itali. Jadi ya wajib, bahasa Inggris itu wajib banget. Ibaratnya di sana udah bahasa sehari-hari lah gitu. Kalaupun kita punya bahasa-bahasa lain, kita mampu untuk berbahasa entah itu Prancis, Itali, Spanyol, itu tuh sebagai nilai plus. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk interview aja, untuk proses masuknya aja wajib berbahasa Inggris. Sertifikat itu penting, ijazah itu penting. Seperti buku pelaut, STCW, basic safety training, medical check up itu nanti seiring dengan berjalannya waktu. Nanti ketika udah keterima pasti nanti yang dibutuhkan nih dokumen-dokumen ini nih gitu. Nah dokumen-dokumen itu diambil dari mana? Kayak safety training tadi? Basic safety training itu banyak di Jakarta juga ada, di macam-macam, banyak banget kok, banyak.
Dan itu standar yang di Jakarta udah standar internasional juga itu. Oke, berarti nggak kewalahan lagi soal itu. Enggak. Tapi yang paling utama tadi adalah soal mental ya. Mental itu paling penting itu. Benar. Sama yang tadi wajib bahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris. Betul. Kalau bisa bahasa Nias boleh lah. Emang ada yang naik kapal pesiar orang Nias? Ya, mungkin si Vincent ya. Mungkin suatu hari nanti ada. Amin. Oke. Nah, lanjut. Saya bilang tadi kan ini pertanyaan kita ini 20. Oke, berarti udah 19 nih ya. Tinggal 19 lagi ya. 17, ini udah ada 3 ini. Udah 3 pertanyaan. Oke. Berarti 17 lagi. Marah sedot B. Sudah, nantilah, agak santai aja. Gitu ya. Oke, yang penting honornya nanti ya. Kampret. Kayak macam bener aja ya. Pertanyaannya begini, Bro. Kamu itu punya suara, tiap orang mendengar kayaknya unik. Apakah itu sebenarnya dibuat-buat atau memang itu suara asli? Aku nggak tahu itu dibuat-buat atau asli ya. Cuman ya tanya Tuhan aja. Kayak salam satu janggar gitu kan. Ya nggak gitu juga kali. Salam satu janggar ya nggak gitu juga lah. Iya. Kayak ngebas kayak apa kelaki-lakian gitu loh. Enggak gitu juga sih. Iya. Enggak, mungkin teman-teman bisa menonton kan. Ini video kita kita nggak ada buat-buat. Ini ibaratnya gimana ngomongnya ya? Kita ngomong. Ini kita ngomong natural. Iya, natural aja gitu ya. Jadi ya silakan dinilai aja. Kalau misalnya pun banyak kok yang bilang gitu kayak ini suaranya dibuat-buat. Iya. Tapi kan kalau misalnya dibuat-buat itu pasti ada titik celah di mana kembali ke kayak Lu Cinta Luna lah. Kayak Lu Cinta Luna lah ya kan. Iya. Pasti ada voice originalnya gitu kan. Ya silakan aja di cek video-video sebelumnya atau video yang lainnya juga. Berarti gitu. teman-teman ini berarti suara asli bukan suara buatan ya, apalagi suara AI ya gitu kan. Nah, kalau ini suara buatan ini. Oh, iya. Bukan buatan, dibuat-buat. Dibuat-buat ya. Oke. Jujur makan. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi, Bro. Gas. Oke. Aku selalu bilang pertanyaan berikutnya supaya saya ingat pertanyaannya. Oke, ya. Kita sebenarnya kapan ketemunya? Barusan kan kita ketemu? Bukan. Kita kan beda, kan angkatan kita di SMA beda sekolah, beda angkatan juga. Iyalah, situ kan lebih tua dari aku. Ya, iyalah, umurnya kan kelihatan, Jo. Nah, jadi kapan kita ketemu ya? Kita dipertemukan kali ya dulu ya? Dipertemukan. Kita dipertemukan dulu ya? Sama? Enggak, aku lupa juga kapan ya kita ketemu. Di itu bukan sih, di Pelabuhan Baru itu enggak sih? Di Pelabuhan Baru. Sama si... Iya, di Pelabuhan Baru kita main pingpong. Itu enggak sih? Sama siapa kemarin ya? Sama Aldi. Christoph bukan? Christoph awalnya. Tapi tiba-tiba kita bikin stand pas wisuda. Iya, pas wisuda dulu kita motret. Satu tim kita bikin. Ngaku-ngaku dia satu tim. Ya memang sih sebenarnya kami nggak pernah diakui, cuman kami aja mengakui. Yalah, suhu. Enggak. Jadi kemarin tuh kayaknya kita pas lagi ada project mau bikin foto wisuda, buka stand di sana, terus kita ketemu di Pelabuhan Baru dulunya kalau nggak salah ya. Pas pandemi deh itu kayaknya. Ya, pas. Soalnya pas pandemi dulu aku di rumah. Aku dulu di sini. Di rumah kan waktu itu. Bukan di rumah, kan aku lagi liburan di sini, enak aja. Setahun. Aku pikir karena di rumah kan gara-gara COVID. Enggak. No. Aku kebetulan cuti pulang ke Indonesia. Setelah itu kan lockdown, nggak ada tiket pesawat, nggak bisa keluar. Oke. Iya kan. Otomatis aku harus menunggu kapan available-nya tiket pesawat lagi. Nah, ketika udah available, aku langsung terbang lagi dah ke sana. Siap. Oke, lanjut lagi. Gas ya. Kamu sudah bekerja di kapal pesiar. Tentunya cuannya udah banyak tuh. Oh, banyak banget. Hah? Banyak banget. Banyak. Ini kamera nanti saya beli. Oke, siap. Ya, jadi ya kenapa harus berkecimpung lagi di dalam YouTuber ini menjadi konten kreator? Alasannya cuma satu, aku pengen mengedukasi orang-orang, itu aja sih sebenarnya. Kalau duitnya sebenarnya lumayan juga ya duitnya. Duitnya sebenarnya nggak seberapa dibanding waktu yang harus aku korbankan, karena di kapal pesiar itu kita kerja udah membabi buta di sana. Betul. Kita kerja pagi, siang, sore, malam, tengah malam, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, gitu aja terus. Kita nggak ada liburnya di kapal. Betul. Nggak ada liburnya kita. Kita nggak mengenal yang namanya Sabtu, Minggu, tanggal merah,
ada Natal, ada Idul Fitri, ada hari raya ini nggak ada. Kerja ya kerja. Oke. Kerja bagaikan kuda. Jadi kalau ditambah harus ngonten lagi, apalagi yang namanya ngedit, itu susah banget, itu nguras waktu banget gitu loh. Cuman di sini aku mau mengedukasi, aku mau, apalagi zaman dulu kan sebenarnya mungkin sekarang udah banyak ya konten kreator yang kerja di laut kali ya. Mungkin ada lah. Ya udah mulai. Aku udah melihat. Ya. Cuman dulunya itu kan masih belum ada, dan itu mungkin bisa dikatakan aku yang mempeloporinya. Aku satu-satunya konten kreator yang di laut yang mengorbankan waktuku, waktu, tenaga, macam-macam lah untuk mengedukasi orang-orang yang pengen tahu tentang dunia pelayaran, yang pengen tahu tentang dunia kapal pesiar itu seperti apa. Di lain sisi, kita di Indonesia, kita masih belum punya kapal pesiar seperti apa yang mereka punya di Amerika sana, gitu kan. Jadi orang pengen tahu, gitu loh. Pengen tahu di sana tuh seperti apa sih kehidupan seorang pelaut itu di kapal pesiar seperti apa sih, gitu. Apa sih yang nggak bisa di sana, gitu loh. Nah, dengan begitu juga kemarin tuh kebetulan banyak masyarakat yang interest, mereka tertarik melihat konten-kontenku, gitu kan. Disupport, ya udah berjalan aja dengan sendirinya sampai sekarang. Masih aktif juga di sosial media gitu. Ya, kalau nggak salah tiga-tiganya, Facebook, TikTok, Instagram, empat. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, 4 dong. 4. Sejauh ini 4 ya. Berarti selain nanti ya di Twitter nggak? Di Twitter nggak, mungkin Threads ya kemarin ya. Yang Threads, whatever. Threads. Cuman kan udah mulai redup lagi kan. So. Anyway. Oke bro, ini pertanyaan terakhir ini. Terakhir ya? Terakhir. Setelah ini ada yang paling terakhir? Pasti, paling, masih ada lagi nanti. Yang terakhir nih. Apa itu? Apa saranmu ke adik-adik kita yang memang ingin bekerja di kapal pesiar? Ya, belajar. Hanya itu aja? Ya sebenarnya... kalian harus mengetahui kalian mau kerja di kapal pesiar itu untuk apa. Kalau tujuannya duit, aku rasa jangan dulu deh. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen cari duit, kembali lagi ke yang saya bilang tadi, mentalnya nggak kuat, ujung-ujungnya nangis minta pulang, ya kan. Terus itu tuh harus berkesinambungan semuanya. Tapi kalau ditanya apa yang perlu dipersiapkan, dan semuanya sudah ready dari segi mental dan lain-lainnya itu sudah ready ya. Kalau kerja di kapal pesiar itu lebih ke ini kali ya. Apa yang gimana ya ngomongnya ya? Jadi gini. Survival kan? Itulah. Mungkin itu yang mengganggu pikiran. Guys, di sana beneran ada salib loh. Ini coba lihat nih, aku videoin ya kan. Nanti teman-teman lihat ya. Tuh, beneran loh ada salib di sana. Terus ada ininya kain ungu juga di sana, dan aku nggak tahu itu tujuannya apa. Untuk dia kali ya. Jangan. Nanti dia kita salibkan aja. Ini nanti teman-teman lihat footage yang ini ya. Itu di sana ada salib, aku bingung juga kok bisa ada di sana gitu loh. Anyway, kembali ke laptop. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dipersiapkan, banyak dari kita yang berkarir, mulai dari sekolah dulu deh. Mungkin dia jurusannya TKJ komputer. Terus nanti pas dia mau masuk di dunia pekerjaan, di dunia kerja, udah melenceng dari jurusannya tadi. Nah, di tahun pertama, di tahun kedua, di tahun ketiga, itu tuh bidang yang diminatinya tuh beda-beda gitu loh. Itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya di kapal pesiar kamu jurusan mesin, teknik mesin, kamu kalau boleh ngambil pengalaman kerja di bidang mesin juga gitu loh. Jadi bakal berkesinambungan. Nanti kalau misalnya kamu mau melamar kerja di kapal pesiar, oh ini aku sudah punya ijazah ini, dan aku sudah punya pengalaman ini, dan kamu pasti bakal dilihat nantinya. Tapi kalau misalnya nanti ijazahmu komputer, ijazahmu mungkin manajemen, ternyata kamu masuk ke bagian mesin, mana nyambung ya kan. Nah, tapi kalau misalnya pun zaman sekarang mungkin banyak yang ini kali ya. Teman-temanku di sana banyak yang ijazahnya mungkin dibeli itu dalam arti mungkin sekolahnya online, atau mungkin pas nyampe sekolah cuma nyampe pintu udah pulang ya kan, nggak sampai masuk ke kelas. Ujung-ujungnya apa? Nanti di dunia kerja itu bakal kena sendiri gitu loh batunya. Kenapa? Karena di kapal pesiar itu bukan tempat untuk kita training lagi, enggak. Di sana adalah tempat orang-orang yang sudah profesional semuanya.
Bukan dibentuk lagi. Bukan dibentuk lagi, tapi kamu sudah dibentuk dan siap untuk memberikan servis yang terbaik. Di kapal pesiar itu seperti itu. Ketika kamu belum siap, yang kena itu bakal kamu sendiri. Entah itu nanti kamu bilangnya, oh ini ternyata pressure-nya tinggi banget di sini. Oh ternyata ini orang nggak mengerti aku, mereka nggak mau ngajari aku. Loh, siapa lu? Kita saingannya bukan orang-orang dari Sibolga, orang dari Medan, orang dari Jakarta. Kita saingannya udah bule di sana. Internasional. Dan ya kita kalau nggak bersaing ya bakal kalah telak, kita kalah jauh gitu kan. Akhirnya kita minder sendiri dan itu. Nah, ya kembali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, bagi teman-teman yang mau pergi ke kapal pesiar, silakan miodede ke sikolami. Kalian belajar sungguh-sungguh, prestasi itu penting. Pergi ke sekolah jangan nyampe pintu aja. Kalau perlu ada sertifikat keahlian lainnya itu sangat dibutuhkan di sana. Dan kalau teman-teman mau pergi ke kapal pesiar, nggak usah mikir, oh kenapa aku memulai dari posisi yang bawah dulu ya. Nah, tidak ada seorang manajer yang tiba-tiba jadi manajer. Dia pasti berasal dari bawah dulu. Tidak ada seorang kapten kapal, dia lulus langsung jadi kapten. Nggak ada, kecuali itu kapal punya kakek moyangmu, ya kan? Betul. Itu mereka pasti berasal dari bawah dulu. Kita semua berasal dari bawah gitu. Jadi ya, apapun itu nanti posisinya dinikmati aja, disyukuri, dan diperjuangkan. Kalau misalnya teman-teman punya niat untuk mau menduduki jabatan tertentu, ya harus dibarengi dengan usaha juga dong, gitu. Nggak ada yang instan Nggak ada yang instan, kecuali mie sedap. Betul. Ini disclaimer ya. Kecuali mie sedap, Indomie, dan apa? Sarimi 1000, apalagi yang Indomie lama dulu itu. Mie instan yang lama itu. Yang mana itu? Banyak banget lah dulu. Gagah. Dulu ada. Udah lama banget itu lagi sekarang. Itu 1001 dimakan di dalam kamar. Gede banget lagi kan. Oke, bro. Ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan ngoja di luar sana? Ada. Ini honorku mana ini? Aku ngobrol panjang lebar di sini. Siap. Yang perlu disampaikan untuk teman-teman ngoja ya, ini adalah ajang atau channel yang perlu kita dukung karena menginspirasi kali ya. Lebih kata kurang lebihnya ngoja sampai saat ini udah mengundang banyak sekali bintang tamu yang tidak hanya sekedar bintang tamu tapi menginspirasi kita semua para penonton. Jarang-jarang loh aku mau promosikan kayak gini loh. Aduh, feel lagi udah tenang nanti setelah ini. Tapi sebenarnya aku belum pernah nonton ngoja sih. Ini aku baru nanya tadi ngoja itu apa sih, aku bilang kan. Jangan bilang belum pernah. Tadi kan udah dilihat. Oh ini barusan. Tapi di sana ada tokoh-tokoh orang-orang penting juga. Cuman terima kasih udah diundang di sini. Kami yang berterima kasih sudah mau datang ke sini, bro. Oh ya, nggak apa-apa. Untuk ini momen langka ini buat kami karena kami tahu Vincent Hulu ini atau Salam Satu Jangkar ini susah sekali di daratan. Ya, aku juga jarang di daratan, di sini juga paling cuma beberapa hari lagi, terus aku harus terbang keluar lagi. Dan kalaupun ada di sini mungkin sibuk ini kali ya, Sojike. Kalaupun kita lagi di sini mungkin kita lagi ini kali ya, sibuk dengan melihat perkembangannya selatan. Asik. Ini dia mau bawa ke politik ini, jangan. Pilkada. Oh iya, saya langsung jadi ini nanti cawapres. Cawapres. Ganti siapa? Periode berikutnya nanti. Oke. Jadi ya kamu sudah berterima kasih tadi, tapi kami juga berterima kasih udah bisa datang ke sini, dan semoga Vincent Hulu Salam Satu Jangkar selalu sukses baik di karir di kapal pesiar, amin, maupun konten-kontennya supaya bisa menghibur dan mengedukasikan khususnya dulu di daerah kita di Pulau Nias ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Vincent Hulu dan ngobrol aja Satu Jangkar.